Selamat malam, berjumpa kembali dengan saya Nitra Kasadi di dalam mata kuliah Desain Web ya. Yang pada kesempatan kali ini saya didampingi oleh 3 dosen pendamping, yaitu ada Bapak Hendri Radminto, ada Bapak Haryo Kusumo, dan ada Bapak Teguh Setiadi ya, dari kampusnya masing-masing. Selamat malam Bapak-Bapak semua. Baik, pada kesempatan malam hari ini nanti saya akan menyampaikan tentang formulir elektronik ya, bagaimana membuat formulir elektronik di dalam website atau di dalam dokumen HTML untuk digunakan di dalam website. Nah, ini nanti akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Nah, nanti selain dalam pembuatan form, kita juga akan membahas tentang prosesnya ya. Cuma prosesnya nanti saya sampaikan minggu depan aja ya. Pada saat ini kita fokus di dalam objek-objek formnya dulu. Baru nanti setelah kita susun formnya, sudah punya formnya, kita proses ya. Nah, sebagai contoh di sini bisa dilihat di dalam layarnya ya. Di situ ada satu tampilan formulir registrasi. Nah, inilah formulir elektronik ya. Formulir elektronik di dalam website yang bisa digunakan untuk mengumpulkan data ya. Jadi objek-objek yang ada di dalam formulir elektronik ini adalah objek-objek form ya. Itu biasa disebut form ya. Nah, ini. Nah, untuk membuat formulir elektronik di dalam website, di sini nanti kita tinggal membuka saja untuk pengaturannya dari dokumen dari software ya, dari software Adobe Dreamweaver. Kita buat dokumen baru untuk pengaturan type-nya HTML, kemudian tinggal di create. Setelah itu kita tinggal gunakan teks ya. Jadi kalau misalkan di awalnya itu ada tulisan seperti ini. Nah, ini ada tulisan, kita tuliskan dulu nih ya. Kita tuliskan dulu misalkan aja formulir registrasi atau daftar member ya. Telkom Community. Nah, ini bisa dibuat dulu. Intinya semua dituliskan ya. Kemudian kalau sudah, untuk menyisipkan objek form, di sini nanti bisa kita lakukan dari menu Insert Form. Ya, jadi dari Insert Form nanti di sini adalah objek-objek formnya. Ya, kita akan coba mulai dari form ini sampai dengan ini ya, select or list, karena sebagian besar dari objek form itu yang digunakan ini. Ya. Kalau yang lain ini untuk yang lebih kompleks, misalkan saja satu sistem aplikasi yang bisa menambahkan gambar, menambahkan file ya dan lain sebagainya. Nah, yang pertama di dalam pengaturannya di sini kita harus memasukkan dulu objek form. Ya. Jadi objek form ini pertama kali ditambahkan. Ya. Fungsinya apa? Objek form ini nanti yang akan menghubungkan dengan prosesnya. Jadi semua yang ada di dalam formulir elektronik itu harus berada di dalam objek formnya ini. Karena ini adalah sebagai area untuk proses data. Ya. Nah, pada kesempatan yang akan datang kita akan bahas itu prosesnya. Ya. Jadi di dalam pembuatan form yang pertama kita lakukan ini harus mengatur ininya dulu. Ya, penambahan form areanya dulu. Kemudian kalau sudah kita masukkan table. Nah, ya. Kenapa table? Karena untuk dokumen HTML itu tidak bisa membuat teks yang bisa rapi seperti ini, ya. Karena di dalam dokumen HTML ini hanya bisa menambahkan satu space kosong. Jadi kalau panjang karakternya ini nggak sama, dia otomatis akan tidak rata ya. Keduanya ini nanti akan tepat di samping nama user, di samping email, di samping gender, nggak bisa diberi jarak jauh seperti ini. Ya. Ini ke sini juga nggak bisa diberi jarak yang jauh. Ya. Sehingga hasilnya tidak baik. Nah, kalau pengen dibuat rapi, tersusun bagus ya, seperti ini misalkan. Di sini nanti kita harus menggunakan tabel. Nah, di dalam tabel jumlah baris menyesuaikan banyaknya data. Jadi ini nanti yang mau diinputkan ini ada berapa data? Ada 50 data ya, berarti kita buat 50 baris. Ya, ada 20 data ya 20 baris. Ya. Kalau ini kebetulan cuma 5. Ya, berarti untuk jumlah barisnya kita siapkan 5, jumlah kolomnya kita siapkan 3. Jadi kolom yang pertama untuk teks judul objeknya,
ya, judul datanya, kemudian titik 2 kolom yang kedua, yang ketiga ini untuk objek-objek formnya, atau untuk menentukan area penempatan datanya. Ya. Nah di sini kalau sudah kita tahu ada 5 baris 3 kolom, kita tentukan aja 5 baris 3 kolom. Lebarnya bebas ya. Di sini saya ambil 800 misalkan, boleh. Baik ke penentuan garis ya, border tightness-nya 0, kemudian padding-nya 0 dan spacing-nya 0. Dinolkan dulu, nanti bisa diatur lebih lanjut jika memang diperlukan ya. Nah kalau sudah bisa kita isikan dulu semua tagnya, nama user ya, nama lengkap misalkan. Kemudian ada alamat email, kemudian ada gender ya, kemudian ada interesting ya, kemudian ada studinya ya, studi saat ini misalkan ya. Nah ini tinggal kita buat dulu semua, setelah itu baru diatur, ditata ini. Kalau memang kurang besar hurufnya dan lain sebagainya, kita buatkan kelas untuk mengatur format huruf ya. Nah, kita atur seperti ini, nanti di sini titik 2, ini titik 2 ya. Nah. Oke. Ini saya buatkan kelas baru aja untuk mengatur titik 2-nya ya. CSS, kemudian edit rule. Di sini saya buat kelas ya. Titik 2. Di dokumen only saja. Ya, kemudian untuk pengaturannya ada font back bold dan bloknya tag align center ya. Oke, ini tinggal kita blok yang belum, ini sudah ya. Yang belum tinggal kita blok, kita tentukan titik 2. Oke, sudah ya. Yang berikutnya kita masukkan objek form di sampingnya ya, objek form di sampingnya. Nah, untuk memasukkan objek form di sini nanti kita tinggal pilih dari menu insert form, kemudian kita pilih apa objeknya. Tag field yang pertama. Nah, tag field di sini adalah kotak isian untuk teks ya. Jadi di sini nanti, nah ini ya, kita bisa mengisikan tag, bisa mengisikan angka, gabungan tag dan angka ya, bebas. Itu ini tag field. Cuma tag field ini satu baris ya, hanya satu baris saja. Nah itu ya. Nah kalau sudah tinggal di OK. Ini sudah tampil ya tag fieldnya. Tinggal kita klik, kita tentukan optionnya ya. Yang pertama harus diubah. Itu tag field ini ya. Ini untuk nama objeknya itu sendiri ya. Ini penting. Jadi nama objeknya ini penting, perlu kita ubah. Jadi di sini saya ubah saja menjadi nama user. Nama bebas ya. Kalau bisa disambung pendek, nggak usah panjang-panjang. Ya, nanti menghafalnya susah. Karena ini nanti yang diproses. Kemudian karakter bit ini lebarnya, banyaknya karakter. Defaultnya ini sepertinya 25 ya, kurang lebihnya 25. Jadi kalau nama lengkapnya itu panjang-panjang misalkan ya, lebih dari 25 karakter, maka di sini kita bisa ubah menjadi 50, ya menjadi 75, menjadi 100 itu bisa. Ya. Untuk mensupport kebutuhan pengisian tag yang panjang. Kemudian kalau sudah, yang lainnya nggak usah diatur. Karena untuk maksimum karakter ini untuk maksimal karakter yang bisa diisikan. Jadi kalau misalkan saja, karena ini panjang 50, user hanya bisa mengisi 50 teks, 50 huruf atau 50 karakter ya. Maka di sini tinggal ditentukan maksimum karakternya 50. Nah, tapi kalau tidak ada batasan ya nggak usah diatur, ya nggak usah ditentukan. Kemudian initial value ini adalah nama teks ya, teks yang default ditampilkan di dalam objeknya. Tujuannya untuk menghindari user tidak mengisi areanya, ya. Ini dan bisa sebagai tuntunan ya. Diisi misalkan
nama lengkap, ya, termasuk gelar, misalkan. Nanti di sini ada nih, diisi nama lengkap termasuk gelar. Ya. Nah ini initial value. Single line berarti satu baris. Multi line banyak baris. Ya, pengen berapa baris nih? Pengen 2 baris, ya kita tinggal tentukan di dalam multi line-nya ya. Number of lines-nya ini kita tinggal atur 2 baris. Pengen 5 baris, tinggal kita atur 5. Ini untuk contohnya ya. Kalau misalkan di sini komentar, ya, saran dan masukan. Misalkan. Nah ini bisa diatur di sini. Ya. Single line aja, ya. Karena memang untuk data single. Gak usah pakai initial value, ya tinggal diklik. Ya, jadi diklik ini untuk memastikan properties dari tag field kelihatan. Ya. Oke. Kalau sudah email juga sama, kita masukkan dari menu insert, kemudian kita pilih form tag field. Ya. Oke. Nah, di sini nanti emailnya berapa karakter nih? Oh, banyak. Ya, 50 juga aja biar sama rata. Silakan. Ya. Nah, itu kalau kita ingin mengisikan fieldnya ya. Nah, kemudian yang berikutnya ada gender. Gender di sini jelas. Pilihannya cuma 2 ya, pria atau wanita. Ya. Nah, untuk gender di sini nanti karena hanya ada 2 pilihan, tidak dibolehkan atau tidak diinginkan ya. Kita sebagai pengembang tidak diinginkan user mengisi. User tinggal memilih aja pria atau wanita. Ya. Nah, untuk mengatur pilihan yang hanya satu, di sini nanti nama objek formnya adalah radio button. Ini ya. Jadi kita tinggal menentukan radio buttonnya ini dengan pilihan-pilihannya. Ya. Nih, kalau sudah di oke. Nah, ya. Nah, kalau sudah di oke, di sini nanti tinggal kita klik untuk melakukan pengaturan. Yang perlu diubah adalah nama dari radio buttonnya. Ya, ini perlu diubah. Saya beri nama gender. Ya, sama aja dengan fieldnya ya. Kemudian nilai dari objeknya ini, kalau user ngeklik ini, nanti dia memilih apa ini? Nah, ini nilainya diatur dari checked value. Ya. Jadi checked value ini untuk menentukan nilai yang bisa atau yang akan disimpan ketika user memilih ini. Ya. Itu. Karena ini pria, ya kita ketik pria. Ya. Gitu. Jadi kalau misalkan saja dibuat seperti ini saja, ini sudah cukup. Ya. Sudah ada nilai yang disimpan atau sudah ada nilai yang akan diisikan di sini ya. Ketika user memilih, sudah ada namanya. Nah, tapi user tahunya kalau ini pilihan pria dari mana? Karena di dalam penentuan value-nya ini nanti nggak muncul. Muncul kalau dipanggil, ya. Kalau enggak ya udah nggak kelihatan ini. Nah, untuk memudahkan user mengenali objeknya, di sampingnya ini biasanya ditambahi tulisan. Ya. Nah, berarti kalau user ngeklik ini, berarti dia akan memilih gender pria, ya. Dan datanya akan disimpan gendernya adalah pria, ya. Gitu. Nah, kalau sudah yang berikutnya sampingnya, nah di sini tinggal kita spasi, tambahkan ini di spasi 2 nggak mau ya. Nah, nggak mau. Jadi maunya cuma satu. Ya. Wah, kalau gitu ya susah. Misalkan saya pengennya yang rapi baik gimana ya? Kita bisa bagi sel ya. Kita bisa bagi sel nih, diklik, kemudian kita bagi aja split cell. Dibagi jadi 2 kolom. Oke. Ya, dari 2 kolom ini nanti disejajarkan di sini di tengah-tengah. Yang lainnya ini nanti dibagi 2 kolom lagi atau 3 kolom atau 4 kolom silakan ya. Jadi tinggal diatur sesuai dengan kebutuhan. Nah, enaknya dengan menggunakan table itu kita bisa menentukan sendiri formatnya ya. Nah, ini. Biar nggak terlalu jauh kita mepetkan dikit, bisa saja. Ya. Insert form, kemudian kita pilih radio button. Kalau sudah kita oke, ya diklik pada radio buttonnya, dipastikan sampai propertinya berubah. Ya. Nah, ini kasih nama gender juga, sama namanya ya.
Jadi kalau satu kelompok di dalam radio button ini harus diberi nama yang sama. Ya. Yang pertama ini juga gender namanya, yang kedua juga gender. Jadi supaya bisa terpilih hanya salah satu saja. Ya. Jadi kalau satu kelompok ini harus namanya sama. Value-nya boleh beda, yang ini wanita. Kalau sudah di sini tinggal diklik wanita. Itu. Nah, ini di dalam mengatur pengisian, ya, membuat formulir elektronik dengan satu pilihan, ya. Nah, kemudian ada interesting. Interesting di sini bisa banyak pilihan ini. Nah, kalau banyak pilihan, kita bisa menggunakan objek yang namanya checkbox. Ini ya. Jadi checkbox ini untuk membuat atau menambahkan objek form yang bisa untuk lebih dari satu pilihan. Nah, ini di sini ketikkan nih. Sama ya, dengan radio button diklik dulu. Ini nanti kasih nama, misalkan pilihan pertamanya interestingnya di apa, desain. Berarti di sini desain. Namanya desain, kemudian teks nilainya itu nilai objeknya itu juga desain ya. Desain. Nah, ini dari check kit value. Kemudian keterangannya desain. Ada berapa nih disediakan? Ada 6. Ya, berarti kita bagi aja nih. Ya. Split cell. Kemudian kita bagi 2 dulu. Ya. Kemudian di sini nanti juga sama, ya, split cell kita bagi 2 lagi. 3 ding. Ya. Nah, ini nanti dibagi 2 lagi. Ya, begitu. Jadi kita bisa menambahkan beberapa objek yang berbeda. Ya. Nah, ini di dalam pengaturan pembuatan. Ini kayak gini ya, karena memang di dalam HTML itu hati-hati dalam bagi kolom ya. Jadi seperti ini saya cut aja. Nah, ini saya potong dulu. Kemudian ini saya jadikan satu lagi. Kemudian ini saya jadikan 3. Biar gampang dalam mengatur pembagiannya. Ya. Oke. Nah, itu di dalam penentuannya. Jadi agak susah. Karena apa? Di sini ada perbedaan ya. Perbedaannya di situ kalau dibagi 3 ini nanti yang 2 ikut siapa ini? Karena yang atasnya 2 ya. Yang atasnya 2, ini dibagi 3 ya. Ini dibagi 3. Kalau pengen gampang ya dibagi 3 semua. Ya. Nah, ini bagi 3 langsung split cell. Ini juga sama, bagi 3 ya. Oke. Dah jadi. Nanti tinggal ditata aja. Jarak-jaraknya diatur ya. Nah, ini juga sama berarti. Dah ya. Nah, ini baru bisa kita tentukan sama plug. Walaupun di sini yang diisikan cuma 2, nggak ada masalah ya. Nah, gini nggak apa-apa. Nanti bawahnya kita tambahkan ya, insert, kemudian form, kemudian checkbox ya. Oke. Nah, di sini apa misalkan? Yang kedua di bidang seni. Ya, desain sama seni beda ya. Ya nggak apa-apa lah. Ini saya kasih nama seni. Ya. Kemudian ini juga sama. Kesenian ya. Nah, di sini kesenian. Ya. Kemudian ada lagi yang lain. Nah, tinggal dimasuk-masukkan aja ya. Jadi intinya kalau radio button itu namanya harus sama. Kalau checkbox namanya harus berbeda, beda ya. Nah, ini program. Di sini pemrograman. Ya, ini juga sama.
Nah, itu di dalam penentuan pengaturannya ya. Kemudian yang berikutnya ya. Nah, insert, kemudian form, checkbox ya. Nah, ini kita masukkan semua yang ingin kita jadikan pilihan. Olahraga atau sport misalkan ya. Kemudian di sini tambah e-sport. Ini juga sama. Nah, ini untuk membuat formulir elektronik di dalam dokumen HTML. Ini misalkan game. Ya, game online. Nah, ini juga sama. Nah, ini untuk mengatur pembuatannya. Kalau mau dirapikan ya bisa kita geser-geser nih. Oh, ini kurang pas ya, ini kurang ke sini misalkan. Nah, ini bisa kita atur lebih lanjut. Nah, intinya di dalam penentuannya seperti itu. Checkbox ya, oke. Kemudian ini apa ya? Konten kreator. Ya. Oke. Nah, ini untuk pengaturan pembuatan form. Sudah? Belum. Ada pendidikan akhir. Nah, pendidikan akhir ini juga pilihannya satu biasanya. Berarti pakai redo button lagi. Nah, insert, form, redo button. Oke. Ini saya kasih nama studi. Kemudian di sini pilihannya atau nilainya yang pertama adalah SMA. Ya. Kemudian labelnya SMA. Oh, ini kita tambahkan kayak gini aja ya, nggak apa-apa, langsung dibagi ya, langsung dibagi 6. Oke ya, yang kedua radio button lagi. Nah, cuma seperti itu saja menambah-nambahkannya ya, jadi cukup gampang. Cuma jangan lupa radio button yang sejenis harus sama namanya ya, diploma ya. Kemudian di sini tambahin diploma. Insert, copy boleh, nggak apa-apa. Blok aja semuanya, Ctrl C, Ctrl V. Jangan lupa untuk mengganti nilainya sama keterangannya ya. Nah, ini sarjana. Nah, ini juga sama. Ya. Ctrl V. Magister. Diklik. Ini juga sama. Karena namanya sama, memang nggak usah diubah ya. Udah cukup misalkan. Oh, kurang, tinggal diklik di kolom terakhir di tab. Ya. Kolom terakhir di tab. Nah, ini untuk menambah. Ini saya tambahi dengan pilihan kota. Ya. Kota banyak nih. Nah, karena kota pilihannya banyak, maka di sini saya gabungkan 3. Ya. Saya gabungkan 3, saya masukkan objek yang namanya select or list. Nah, ini ya. Select list or menu, sorry. Ya, select list or menu. Oke, bentuknya menu ya. Menu ini nanti bisa menyimpan banyak pilihan. Bisa menyimpan banyak pilihan, tapi hanya satu yang bisa dipilih. Ya.
Jadi nggak dijelentrek kayak ini enggak, tapi di sini ada banyak pilihan. Nggak dijelentrek kayak studi ya. Mau dibuat 4 nanti tampilnya cuma satu baris ini saja, ringkes ya. Nah, select sama, tinggal kita beri nama ya. Kemudian daftar pilihannya diatur dari list value ya. Nah, list value ketik misalkan kotanya Semarang, tambah ya. Salatiga, tambah. Kendal ya, tambah. Polari, tambah. Nah, ini untuk penentuannya ya. Ambarawa bukan kota ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Kemudian Surakarta. Nah, ini pilihannya tinggal diketik semua. Mau saya buat urut berarti yang S di bawah ya. Nah, ini untuk memindah tinggal kita klik pakai panah nih untuk memindah. Ambarawa di atas ya. Kemudian Kendal di atas juga ya, di atas Semarang. Salatiga di atas Semarang. Karena SA dengan SE ya. Dari Weleri Surakarta dulu baru Weleri. Nah, ini urut abjad ya. Oke. Apakah nanti tampilannya langsung Ambarawa? Tidak. Ini hanya untuk menandai bahwa ada pilihan pertamanya adalah Ambarawa. Nah, itu. Kalau mau diganti tinggal diklik list value, klik ketik baru. Kalau mau dihapus tinggal diklik minus. Nah, ini untuk menghapus. Ya. Nah, jadi. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya ada tombol. Tombol sama nih. Saya match. Kemudian saya klik di dalamnya, saya pilih menu insert, form, kemudian button. Ya. Oke. Klik, pastikan ini button untuk apa ya? Untuk submit. Ya sudah, kita tentukan value-nya submit. Ganti kirim ya, tinggal kirim. Ya. Kemudian simpan. Misalkan seperti ini namanya button. Ya. Kalau sudah, actionnya jelas submit ya, untuk mengirim data atau menyimpan. Kemudian yang berikutnya mau tambah satu button lagi bisa. Nah, button yang kedua ini untuk membatalkan. Ya. Berarti untuk actionnya diganti reset. Ya, menghilangkan pengisian, ya, mengosongkan pengisian. Nah, resetnya ini diganti. Batal. Tidak menyimpan ya. Atau batal mengisi. Nah, di sini kalau pengen gampang kita ganti namanya ini menjadi simpan. Ini menjadi batal ya. Nah, itu kalau kita pengen membuat form. Simpan. Saya simpan di sini aja ya, dokumen namanya form. Coba save. Kemudian kita tampilkan di dalam browser. Nah, hasilnya seperti ini. Sangat tidak rapi ya. Karena apa? Memang tidak diberikan jarak, tidak ada jarak ya. Tidak ada jarak, tidak ada warna ya. Sehingga kelihatan kayak gini, mepet-mepet semua ya. Nah, kalau pengen rapi, di sini nanti kita bisa menambahkan atau mengatur penambahan di dalam tabel ya. Ini diklik aja, tabelnya diklik. Kemudian di sini nanti bisa kita atur nih. Ya. Mau ditambahin cell pad atau mau ditambahin cell space. Ya. Kalau mau diwarnai, atur dari cell pad-nya. Misalkan di sini saya tambahin 10 poin ya. Maka nanti di sini akan nempel ini, jarak antar tabelnya nempel. Ya. Nggak ada sisa ruang. Jadi kalau ini di sini saya warnai, nanti akan kelihatan seperti di dalam area kotak, satu kotak ya. Satu area kotak.
Ini saya warnai, nanti akan kelihatan di dalam satu area kotak. Nah, mewarnainya dari BG ya, BG ini background. Jadi background itu untuk memberikan warna untuk backgroundnya. Ya. Udah jadi. File save, di reload di dalam browsernya. Ya. Kalau pakai cell space, nah kalau pakai cell space di sini nanti tinggal diklik, cell path-nya dinolkan, ya. Kemudian cell space-nya ditentukan, misalkan 5 aja, nggak usah banyak-banyak. Nah, hasilnya nanti akan sangat berbeda dengan penggunaan cell path. Karena apa? Di sini jadi terlihat seperti di dalam tabel. Ya. Nah, kelihatan kacau nih malahan ya. Nah, itu. Jadi baiknya ini kalau menurut saya secara tampilan ya, dari desain tabel yang kita buat untuk form ini pakainya adalah cell path ya. Cell space-nya dinolkan aja. Udah. Nanti objeknya akan terletak di tengah-tengah secara otomatis ya. Ini kemudian ada jarak tambahan sehingga lebih renggang-renggang ya. Lebih enak dilihat secara estetis, ini lebih baik ya. Nah, masalah warna silahkan sesuai seleranya masing-masing. Nah, ini untuk membuat table. Mau saya tengahkan, ya tinggal diatur di tabelnya ya. Align center. Kita buatkan untuk ini ya, pengaturannya tinggal diatur edit rule, ya judul, kelasnya. Kemudian kita atur font size-nya apa, ukurannya berapa ya, tebal atau tidak ya. Nah, kemudian bloknya di sini diatur dari tag align ini untuk menentukan meratakan tengah ya. Nah, ini kalau kita pengen mengatur formnya supaya seperti yang diinginkan ya. Nah, ini sudah lebih baik. Ini saya pengennya di tengah-tengah ini misalkan ya. Nggak pengen di sini ya, berarti tinggal kita match saja ini semua ya, match digabungkan jadi satu. Kemudian ini nanti ditengahkan. Ya, kita buatkan kelas. Nah, ini formatnya nih kalau di dalam HTML, di dalam Dreamweaver harus pakai kelas ya. Center button. Dah. Ya. Gitu. Simpan. Kemudian kita reload hasilnya, dilihat di dalam tampilannya sudah jadi. Nah, ini yang disebut menu ya. Nah, yang disebut menu ini. Nah, Kendal, Salatiga, ya, Jakarta, itu. Simpan, klik, nanti dia akan menyimpan. Nah, proses penyimpanannya ini nanti yang menentukan adalah area garis putus-putus warna merah ini atau disebut dengan form area. Ya. Nanti pengaturannya di dalam file yang dikoneksikan pada action. Sehingga di situ tetap harus di dalam area form. Nggak boleh tidak ya. Kalau tidak nanti tidak bisa diproses. Nah, itu dari penentuannya. Nggak pengen kayak gini, pengen yang lain. Nah, ini bisa kita ubah dengan menentukan ke bentuk list. Ya. Nah, list ini nanti bentuknya kotak. Kotak seperti ini ya. Nah, kotak seperti ini ada pilihannya di bawah. Di dalamnya ya. Berapa baris nih? Pengen saya buat 3 aja. Nggak banyak-banyak. Ya. Boleh banyak atau hanya satu. Kalau boleh banyak, selection allow multiple-nya kita checklist ya. Ini berarti boleh memilih banyak, boleh memilih lebih dari satu. Tapi kalau hanya satu pilihan, maka di sini tidak kita aktifkan checklistnya. Ya. Ya.
Hasilnya nanti akan seperti yang kita atur di dalam form ya. Oh ini kelihatan ini ya. Nah, ini harus kita tata lagi. Berarti ini kurang lebar ya. Ini kurang ke sana konten kreator atau hurufnya kita ubah aja biar yang kecil-kecil misalkan boleh ya. Nanti di table select table ya. Nanti kita buat di dalam edit rule-nya. Ini kita buat tag table TD ya. Tag TD kemudian di OK. Nah, font family-nya trebuset aja, yang kecil-kecil ya, tipis-tipis, nggak lebar-lebar. Kemudian ukuran hurufnya 12 saja. Ya, tidak tebal, reguler, warnanya apa misalkan terserah. Hitam aja ya udah tinggal oke. Nah, ya. Konten kreator sama game ini yang perlu area lebih lebar ya. Nanti dipastikan dilihat lagi di dalam browsernya ya, karena antara tampilan di Dreamweaver dengan browser itu terkadang berbeda. Nah, ini udah pas ya. Oke, sudah cukup baik, ya enak dilihat untuk pengaturan pembuatan form. Ini mau saya buat putih aja atau putih semua aja lah, nggak usah kasih warna-warna, silakan. Nanti kita blok semua, kemudian warnanya kita atur putih. Dah jadi ya. Nah, ini beberapa hal yang berkaitan dengan form atau formulir elektronik di dalam dokumen HTML. Ya. Mau saya tambahi ke komentar di bawah kota, silakan, bisa. Nanti kita tap aja nih, nggak bisa di tap ya, karena di bawahnya sudah ada button, berarti kita blok nih yang bawah. Ya, dari sini nanti diklik tahan, tarik ke samping ini untuk menyeleksi beberapa sel. Pilih menu modify, table, kemudian pilih insert row. Nah, comment, tar. Ya, ini saya kopikan aja biar langsung diimplementasikan kelasnya ya. Kemudian ini tengah diatur tidak di tengah ya. Saya atur atau saya tentukan untuk objeknya itu tag area. Nah ini tag area ya. 50 karakter juga ya, tinggal kita atur. Diklik, pastikan ini terpilih, nanti di sini akan berubah. Ya. Oh 45 aja, bener 45. Boleh. Barisnya 3 aja, nggak usah 5. Bisa. Ya. Tinggal tergantung bagaimana Anda ingin mengatur atau memformat tampilan. Simpan. Oh, belum diberi nama nih. Ya. Komen. Ya. Reload lagi, maka nanti hasilnya akan terlihat seperti yang ditentukan. Nah, ini dari form. Ini mau saya buat tebal-tebal, mau saya buat agak besar, boleh. Tinggal buatkan kelas ya. Buatkan kelas, nanti bisa diatur berbeda dengan yang lain. Nah, ini beberapa hal tentang pembuatan form di dalam dokumen HTML, ya, bagian dari mata kuliah desain web. Ya, semoga dari apa yang saya sampaikan ini nanti mudah dipahami, ya, mudah dicoba, sehingga mudah dicoba ya untuk pembuatan form. Yang mana nanti selanjutnya kita lakukan proses. Jadi setelah diketik ini, ketika disimpan nanti bisa ditampilkan ke layar. Ya. Jadi saya tidak menyampaikan lebih detail karena untuk yang proses lebih detail dan kompleks dari pengaturan perintah-perintahnya itu ada mata kuliahnya sendiri ya. Jadi di sini saya hanya menyampaikan saja bahwa form itu pembuatannya seperti ini, objek-objeknya seperti ini, kemudian bagian yang penting yang mana yang perlu diatur di dalam form ya. Setelah itu diproses sederhana, proses bukti atau untuk menunjukkan bahwa form itu bisa diatur ya. Nah, setelah itu
Nanti di mata kuliah yang lain tinggal disampaikan yang lebih kompleks dari pengaturan data-data di dalam form. Baik, saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih telah bergabung pada kesempatan malam hari ini di dalam mata kuliah desain web ya tentang penggunaan form object untuk membuat formulir elektronik di dalam dokumen HTML yang bisa dimanfaatkan di website. Ya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Ya, saya Andi Prakasa undur diri beserta dosen-dosen pendamping yang lain. Sampai ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan dengan pembahasan yang berbeda. Ya. Selamat malam, selamat beraktivitas, dan terima kasih.